Adapun Nezio, dia tidak menonjol di bawah komando Ares. Satu-satunya penampilan yang mempesona adalah bahwa orang-orang percaya di bawah aturan hukum sangat saleh. Tapi jika alien yang tidak kalah dengan Gilgamesh ini juga menjadi pengikut Lord Ares, maka status grupnya akan berkurang satu. Jadi Nezio mencoba yang terbaik untuk menggambarkan aspek negatif dari masalah ini, atau bahwa dia selalu seperti ini, karena dia adalah dewa cahaya, tetapi dia hanya berkultivasi ke tingkat menengah dewa cahaya. Tapi Ares jelas tidak peduli tentang ini. Sebagai dewa perang Olympus, dia memiliki keyakinan dalam segala hal, dan kekuatannya dapat menyelesaikan semua keyakinan. Nezio, kita tidak peduli dari mana kekuatannya berasal, kita hanya perlu mempertimbangkan bagaimana kekuatannya setia pada Olympus. Mata Ares bersinar, dan baju besi emas Gilgamesh bisa dihancurkan dengan satu pisau. Dia sangat puas, dan dia tergerak untuk meminta. Pisau tajam semacam ini, hanya di tangan dewa perang, dapat bersinar dengan cahaya yang lebih menusuk. Wajah Nezio berubah untuk beberapa saat, dia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk tidak patuh. Dan bahkan dewa dominan yang diakui oleh Master Ares telah melampaui dia. Tapi Nezio masih khawatir dan berkata, tapi kita harus mencari tahu sumber kekuatannya. Tatanan para dewa diselimuti setiap bintang. Tapi dia bisa menjadi dewa utama di bawah perintah, ini. Ares adalah dewa perang. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua kekuatan suci berasal dari kekuatan. Tetapi tidak pada kecerdasan. Dia mengangguk dan memperhatikan masalah ini. Tunggu Tuan Dewa datang untuk mengaku. Setelah masalah ini, pergi untuk menyelidikinya. Mungkin ada banyak hal ajaib di alam semesta yang belum berubah menjadi sumber kekuatan suci kita. Dewa perang yang kuat telah bergerak, tetapi sebelum kekuatannya datang, dia memandang Nezio. Dan Ares bangga karena murah hati dan baik kepada anak buahnya yang mengikutinya. Karena itu, Ares jarang menggunakan suara ilahi yang baik dan penuh perhatian. Nezio, jangan lupa hukum yang kamu jaga. Cahaya dapat menerangi dunia, tetapi kamu tidak bisa menjadi cahaya itu sendiri. Tubuh Dewa Nezio bergetar. Dan di bawah tatapan penuh perasaan Ares, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Apakah ini perbedaan antara dia dan dewa utama Olympus? Pikirannya barusan tampak berlawanan dengan cahaya. Aku akan mengingat ajaranmu, Ares yang hebat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pertempuran cawan suci. Cahaya ilahi membanjiri langit. Dan Raja Ksatria Arthur terkejut menemukan bahwa hanya dewa tertinggi saja yang tampaknya sebanding dengan Gilgamesh. Gadis Ksatria itu tiba-tiba merasa bahwa dia baru saja. Tidak hanya sekarang. Ketakutan dan kekhawatiran yang telah melekat sejak dia merasa kebangkitan Gilgamesh semuanya tidak perlu. Dewa tertinggi telah memegang kemenangan dengan kuat di tangannya, dan mata Black penuh dengan pemujaan. Dan dia menegur, Gilgamesh. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi antara Anda dan Dewa tertinggi. Menghadapi kesombongan dan rasa tidak hormatmu, Dewa tertinggi hanya menggunakan pendidikan untuk menjawab pada awalnya. Tetapi sebagai ganti kesombonganmu yang lebih sombong. Jadi hari ini, kamu pasti akan dihukum. Black juga percaya pada kesalehan. Dan di antara ocehan itu, Qin Yichen merasa bahwa dia linglung oleh kekuatan yang berkedip-kedip. Namun, pujian para dewa ini jatuh ke telinga Gilgamesh, dan dia sangat membencinya. Pengikut Hera. Raja ini tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu. Raja ini akan menghancurkan salibmu di kepalamu, dan kaki raja ini akan menginjak salibmu. Sekelompok bajingan, berani menggunakan kode ilahi untuk menegur raja ini. Tanda seru. Pertarungan sengit Gilgamesh sejauh ini. Ada sinar ketakutan. Dewa tertinggi ini belum menggunakan hukum tertinggi. Apakah ini masih memandang rendah dirinya sendiri? Tanda seru. Tapi cahaya yang disebut kepercayaan diri di mata Dewa Qin Yichen menjadi semakin cemerlang. Pada titik ini dalam pertempuran sengit, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Gilgamesh. Yah, itu sedikit lebih buruk daripada Dewa Invincible. Tapi itu lebih baik daripada klon yang membunuhku. Tentu saja, Gilgamesh hanya dalam kondisi semangat heroik. Dan kekuatannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Tapi Qin Yichen memiliki keyakinan penuh, karena setelah menyelesaikan inkarnasi yang tak terkalahkan, dia telah melalui banyak pertempuran sengit, menebas racun dan ekor Yao 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 Yao, bertarung melawan mayat Sebi, dan menghadapi leluhur hitam lagi. Setiap pertempuran, buat dia lebih kuat. Oleh karena itu, inkarnasi tak terkalahkan yang membuatnya hampir jatuh telah menjadi seperti dulu. Meskipun Gilgamesh masih belum jatuh ke dalam kerugian, itu hanya karena dia tidak bisa menggunakan semua kartu haulnya dengan tidak hati-hati seperti yang dia lakukan dengan inkarnasi yang tak terkalahkan. Tidak perlu harta lain. Jika tidak ada prajurit kekaisaran yang layak di harta karun rajanya, maka dia bisa dikalahkan dengan menggunakan gunung pisau neraka. Qin Yichen percaya diri, dan kekuatan yang berubah menjadi kepercayaan diri tidak sebanding dengan rasa takut. Kilauan cahaya di mata dewa seperti pisau membuat Raja Ksatria tidak bisa tidak mengaguminya. Dewa tertinggi bahkan lebih berani darinya, mereka semua layak untuk dia pelajari. Anjing kampung. Tanda seru. Tanda seru. Kemarahan Gilgamesh menghancurkan dunia. Tetapi pada saat ini,
Dia mendengar suara ilahi yang telah ditransmisikan dari 9 hari, menenggelamkan kata-kata arogannya secara instan, dan membuat segalanya menjadi statis. Gilgamesh, cukup. Setiap kali kamu kasar, kamu hanya akan mendapatkan kemarahan para dewa. Ini suara Ares. Suara para dewa turun dari 9 hari, bergema seperti keabadian di reruntuhan Olympus dalam sekejap, dan itu benar-benar menghentikan segalanya. Pemaksaan 12 dewa Olympus membuat semua ini membeku seperti gulungan gambar. Ana masih mempertahankan ekspresi ketakutan dengan bibir ceri yang tumbuh. Sambil mengagumi Raja Ksatria, dia mempertimbangkan apakah akan melanggar semangat Ksatria, dan dewa tertinggi membersihkan bangun tiran ini bersama-sama. Tapi semuanya beku. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan hati Qin Yichan langsung panik. Raja Dewa. Dia tidak tahu dewa mana ini, tetapi dia bisa yakin bahwa kekuatan semacam ini tidak kurang dari Raja Dewa di dunianya. Ini, kekuatan ini, tanda seru. Qin Yichan terkejut menemukan bahwa semua orang hampir tidak bisa bergerak. Itu benar. Kekuatan menakutkan ini mengingatkannya pada 7 monyet. Kekuatan supernatural semacam itu yang melawan segalanya seperti semua perselisihan. Semua perselisihan dapat dihancurkan dengan kekuatan. Itu adalah kekuatan tertinggi, seperti puncak mengagumi kekuatan tempur. Ini, apakah ini dewa perang Ares yang legendaris? Tanda seru. Sementara Qin Yichan terkejut dan salah, dia juga menemukan bahwa semua yang ada di depannya membeku. Ini normal, dan kekuatan raja sangat kuat. Tetapi penemuan baru Qin Yichan lebih mengejutkan daripada kedatangan Raja Dewa yang telah melihat alam semesta ini. Itu bahkan mempercepat jantungnya hingga ekstrim. Artinya, dia benar-benar bisa bergerak sesuka hati. Tentu saja, bukan karena dia mengabaikan kekuatan Raja Dewa, dan membiarkan Raja Dewa menyerang tanpa cedera.